Cie yang suka binatang aneh. Aneh, planet kita tuh penuh sama makhluk hidup yang, ya ampun, bentuk dan gayanya tuh bikin geleng-geleng pala Barbie. Termasuk para serangga guys. Jangan salah, meskipun kecil-kecil cabai rawit, ada juga loh yang jadi master of camouflage. Saking jagonya nyamar, nyamuk pun kagak kenal. Dan percaya nggak percaya, banyak juga manusia yang kepincut pelihara mereka di rumah. Duh, selamat datang di Trisakti Bird Farm. Dan hari ini Dewi bakalan ajak kamu keliling dunia serangga yang wow. Dan yang paling gokil, serangga terakhir di daftar ini. Beneran bukan kayak serangga biasa. Stay tune terus ya. Kita mulai dari si tongkat berduri alias spiny stick insect. Namanya sih tongkat, tapi badannya kayak kaktus berjalan, penuh duri kecil di tubuhnya. Dan kaki-kakinya tuh kayak daun tanaman gurun gitu loh. Estetik bener. Warnanya bisa coklat muda, hijau, krem, sampai gelap. Tapi yang paling wow tuh versi ceweknya yang warnanya bisa unik banget. Disebut Lation. Jangan salah, bedanya cowok dan cewek tuh bukan cuma warna doang. Cewek tuh gede, gempal, durinya banyak, bisa sampai 15 cm. Nah, yang cowok tuh langsing, ramping, dan kumat 12 cm. Pokoknya ini serangga nggak mainstream banget buat dipelihara, cocok buat yang suka hal-hal nyentrik. Dan tahu nggak, warnanya bisa berubah tergantung makanan dan lingkungan. Duh, serangga aja bisa menyesuaikan diri, masa kamu enggak? Cie, ngena dah. Lanjut ke sunset moth dari Madagaskar. Ini tuh serangga yang nyamar jadi lukisan senja. Warna-warni kayak pelangi abis hujan. Awalnya dikira kupu-kupu loh beb, saking cantiknya. Tapi ternyata dia tuh ngaku sebagai ngengat. Pas zaman Victoria dulu, nih, serangga malah diburu buat dijadiin perhiasan, kayak bros dan kalung. Untung aja populasinya nggak habis. Masih aman sentosa kok sekarang. Tapi nomor 3 nanti lebih mind-blowing lagi, pernah dikira hoax internet loh. Dan kamu tahu nggak guys, si sunset moth ini tuh bukan ngengat biasa. Sayapnya itu loh, kilauannya bisa ngalahin highlighter artis Korea. Bahkan ada yang bilang dia tuh cuma ngengat di KTP, tapi batin dan gayanya kupu-kupu sejati. Oke, next. Siapa yang gak kenal belalang sembah alias praying mantis? Mereka punya jurus tangkap mangsa dengan kaki depan yang serem banget. Lehernya lentur, bisa nengok kayak manusia loh. Ukurannya variatif dari 1 cm sampai 16 cm. Dan yang paling penting, dia nggak punya bisa. Jadi aman buat peliharaan. Ada lebih dari 2.300 spesies mantis di dunia. Dan tahu nggak sih beb, gaya belalang sembah tuh kayak ninja puasa ngomong. Diam, bruk. Mangsa langsung dilumpuhkan pakai kaki depannya yang kayak sabit mini. Tapi jangan salah sangka, meskipun kelihatan kalem dan religius kan namanya praying mantis, tuh mereka ini predator sejati. Kalau yang cewek-cewek biasanya lebih gede dan kuat loh. Bahkan ada beberapa yang makanya pasangan sendiri abis kawin. Cie mantan ditelen mentah-mentah. Tapi kalau udah dijinakin dan dirawat baik, mereka tuh kalem dan elegan, kayak peliharaan model runway tapi versi serangga. Nah, ini dia, si American Moon Moth alias Luna Moth. Sayapnya lebar, hijau pucat, dan ada ekor kayak pita. Larvanya bisa sepanjang 9 cm loh. Imut-imut tapi panjang. Pernah jadi bintang di perangko Amerika tahun 1987 dan masuk iklan obat tidur Lunesta. Ironisnya, ngengat ini tuh malah aktifnya malam-malam. Jadi beneran cocok nggak sih jadi ikon obat tidur? Dan tahu nggak guys, si Luna Moth ini tuh bukan cuma cakep doang. Dia juga ngasih vibes mistis-mistis cantik gitu loh. Sayapnya lembut banget, kayak gaun peri dari negeri dongeng. Bahkan karena penampilannya yang dreamy banget,
Dia dijadiin simbol mimpi dan transformasi di banyak budaya. Tapi, dia itu sebenarnya introvert tingkat dewa. Gak makan, gak minum, dan cuma hidup beberapa hari aja pas udah dewasa. Kenapa? Karena dia gak punya mulut, Beb. Hah, seriusan. Dia cuma hidup buat kawin, dan lalu bye-bye. Coba ucapkan, Membresis Mexicana. Susah kan, Beb? Nama boleh ribet, tapi bentuknya... Aduh, kece parah. Si Trihaper ini warnanya norak. Parah. Kayak cosplay gagal, tapi niat pas masih bayi. Warnanya hitam kayak kopi pahit, tapi makin gede, makin kece. Uniknya, dia punya mulut yang bisa nembus kulit pohon. Nyedot getah, kayak nyamuk nyedot darah. Tapi jangan pegang sembarangan. Dia bisa nyakitin loh. Dan Beb, lihat deh bentuk kepalanya. Ada yang kayak helm alien, ada juga yang kayak tanduk naga. Pokoknya kalau disuruh ikutan cosplay kontes, si Trihaper ini bisa menang kategori serangga paling halu. Desainnya, warnanya tuh makin lama makin nyala. Ada yang pink ngejreng, ungu anggur, sampai kuning stabilo. Kayak serangga, habis make filter Instagram 24 jam nonstop. Makanya nih, meskipun cantik, dia tuh sering dianggap hama, bahkan bisa nyebarin penyakit serius ke tanaman. Dan kalau salah pegang, bisa bikin kamu jerit juga loh. Ibarat mantan yang kelihatannya manis tapi ternyata nyelekit. Haha, kocak. Namanya Kathy dan katanya bunyinya tuh kayak Kathy did. Tante Kathy siapa ya guys? Ada yang tahu? Dia ini sepupu jauhnya belalang, punya antena super panjang dan badan yang kayak daun asli. Ada urat daunnya juga loh. Detail banget nyamarinnya. Biasanya nemplok di kaca mobil tanpa permisi. Makanya dijuluki hitchhiker serangga. Mereka suka makan daun paling atas pohon, biar nggak dikejar predator. Dan aktifnya pas musim panas, makanya betah banget tinggal di daerah kayak Florida. Yang lucu, waktu lagi ketakutan, dia tuh berpura-pura jadi daun kaku. Diem aja nggak gerak kayak lagi freeze challenge. Tapi pas kamu lengah, baru ZZ, terbang dadakan. Dan suara klik-kliknya itu loh, bikin banyak orang nyari-nyari si Kathy. Padahal ya emang dia lagi ngoceh sendiri aja. Mungkin dia ngadu sama semak-semak. Kathy tuh nyebelin. Kalau mau pelihara dia, harus sabar ya Beb. Soalnya dia lebih aktif pas musim panas dan butuh tempat yang hijau. Hijau biar dia bisa nyamar seenak jidatnya. Saking realnya, ada yang pernah nyapu daun di teras. Ternyata si Kedidit kabur terbang. Dikira daun gugur, ternyata penumpang gelap. Dan urat-urat di tubuhnya tuh beneran mirip urat daun asli. Kayak dia ikut pelatihan jadi daun profesional gitu. Kalau biasanya kupu-kupu itu kecil, lucu, dan gemesin. Nah, ini beda Beb. Si Atlas Mo tuh gede kayak sayap ayam goreng crispy. Sumpah, lebarnya bisa 30 cm lebih. Bisa nutup muka kamu kalau dia mendarat. Dan sayapnya itu, coraknya mirip ular. Bukan lucu tapi ngintimidasi. Sampai-sampai orang mikir, ih, kok serem tapi cakep ya, kayak kamu. Hihihi. Yang paling mind-blowing, si dewasa ini gak punya mulut loh. Bayangin, dia hidup cuma buat, ya, hidup bentar doang. Gak makan, gak ngopi, gak ngemil cilok. Cuma tugas hidupnya nikah, bertelur, terus bye-bye. Jadi selama 1-2 minggu itu, dia cuma fokus cari jodoh. Full job desk, Tinder mode on aja. Kalau serangga lain masih punya waktu me time, dia nggak Beb. Langsung jodohan atau tamat. Dan meski dia besar dan mencolok, si Atlas Moth ini nggak berbahaya kok. Cuma jangan salah pegang. Sayapnya rapuh, kayak hati ditinggal pas sayang-sayangnya. Pertama kali lihat, pasti kamu mikir, ini kupu-kupu, apa ini ngengat? Atau ini hewan peliharaan dari planet lain? Yes, Beb. Kenalin nih, Venezuelan Poodle Moth. Ditemukan tahun 2009 di Venezuela dan langsung viral karena, ya ampun, bentuknya tuh nggak masuk akal. Badannya berbulu tebal putih kayak kapas. Kakinya kayak dibungkus jaket bulu musim dingin. Dan antenanya HD, kayak jepitan rambut Korea. Banyak yang nyangka ini hoax atau hasil editan. Tapi bukan Beb, ini real. Dia termasuk jenis ngengat.
Dan bulu-bulunya itu bukan buat gaya doang, tapi buat kamuflase dan perlindungan dari predator. Tapi jangan coba-coba dielus ya, soalnya bulunya bisa bikin iritasi kulit kalau kamu sensitif. Jadi meskipun mukanya kayak pin manja, tetap aja ini serangga, bukan boneka. Dia cantik, dia anggun, tapi jangan anggap dia lemah. Biari, kenalin, ini dia Monarch Butterfly. Kupu-kupu paling terkenal sejagat raya. Sayapnya oranye terang dengan pola hitam putih yang elegan. Tapi tahu nggak Biari, di balik kecantikannya, dia itu petualang sejati. Monarch ini bisa migrasi ribuan kilometer dari Kanada ke Meksiko. Bayangin aja, dia nggak naik ojol, nggak naik pesawat, cuma modal sayap tipis doang. Bahkan, perjalanannya bisa sampai 5.000 kilometer. Udah kayak atlet maraton versi serangga. Hebat kan? Dan lucunya lagi, satu generasi nggak bakal sanggup selesaiin migrasi itu sendirian. Jadi estafet guys. Generasi pertama terbang sejauh mungkin, terus generasi berikutnya yang lanjut sampai tujuan. Sumpah, kompak banget. Tapi sayangnya, mereka makin terancam karena hilangnya tanaman inang, terutama si milkweed, yang jadi tempat mereka bertelur. Eits, jangan terkecoh sama tampilannya yang imut-imut ini ya bro. Dia emang mirip bunga anggrek, warnanya pink-pink manja gitu. Tapi aslinya pemburu berdarah dingin. Kenalin, ini dia flower mantis, alias orchid mantis, serangga penyamar ulung yang bisa nyatu sama kelopak bunga. Bukan buat eksis di Instagram atau TikTok ya, tapi buat nipu mangsanya. Serangga kecil kayak lebah atau kupu-kupu langsung melipir ke bunga ini. Kirain mau cari nektar, tahu-tahu udah jadi makan siang, cekrep. Dan tahu nggak sih, peneliti bilang si flower mantis ini lebih menarik bagi serangga lain daripada bunga asli. Bayangin, dia itu literally lebih cantik daripada bunga beneran. Ini serangga apa beauty influencer sih sis? Tapi walau kelihatannya kejam, dia punya peran penting juga di alam. Bantu kontrol populasi serangga lain. Cantik, mematikan, tapi tetap bagian dari ekosistem. Kayak cewek-cewek jago bela diri di film-film, kan sis? Gimana nih sis? Serangga-serangga barusan beneran out of the box kan? Bentuk aneh, gaya hidup nyentrik, dan siapa sangka bisa dipelihara juga. Kalau kamu suka yang aneh-aneh, jangan lupa cek juga daftar Trisakti Bird Farm lainnya, karena dunia binatang tuh selalu penuh kejutan. Komen dong, kamu paling pengen pelihara yang mana? Dari yang kayak bunga, sampai yang kayak kaktus berjalan, itu semuanya punya pesonanya sendiri. Dan sampai jumpa di video berikutnya, bareng saya Dewi, untuk Trisakti Bird Farm.